Kalau emang kitanya selemok-selemok pakai bibir atau pakai bedak depan laki-laki, apalagi laki-laki orang Arab, kalau ngeliat orang Indonesia ke Jakarta kecil-kecil katanya, masya Allah katanya, ngeliat istrinya gede-gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dan Mbak siapa? Siti. Dengan Mbak Siti. Ini sahabat-sahabat, pada video kali ini saya alhamdulillah bertemu dengan Mbak Siti dan beliau sudah berapa tahun Mbak di sini, Mbak? 12. Beliau sudah 12 tahun dan tentu kita ingin menanyakan bagaimana sih latar belakang, karena beliau di Arab Saudi ini sendirian sahabat-sahabat. Bagaimana latar belakangnya sehingga beliau memberanikan diri untuk berangkat ke Arab Saudi. Tentu setiap orang mesti ada kisah di balik itu masing-masing ya. Dan sekarang saya ingin menanyakan kepada Mbak Siti ini bagaimana sih latar belakangnya sehingga beliau berangkat ke Arab Saudi. Assalamualaikum Mbak Siti. Masya Allah ini Mbak Siti, mungkin kalau bisa Mbak Siti bagi-bagi kisah sebagai sebagai gambaran bagi sahabat-sahabat kita yang ingin berangkat ke Saudi, dan mungkin ada sahabat-sahabat ada pelajaran yang bisa diambil dari sahabat-sahabat kita ingin berangkat ke Arab Saudi. Apa sih senang susahnya dan apa yang harus dilakukan kalau berangkat ke Arab Saudi. Tentunya dari awal terlebih dahulu, itu Mbak Siti berangkat ke Arab Saudi tahun berapa dulu? Tahun berapa ya? Lupa juga sih. 2000, kalau 12 tahun sekarang ya? Iya. Berarti 2008. Ya, kurang lebih lah 2008 ya, 2008 ya. Itu apa sih yang melatar belakangi, kan Mbak Siti ini kan perempuan kan gitu kan. Kok sampai berangkat ke Arab Saudi itu gimana awalnya? Ya pastikan manusia itu berkeluarga pasti ada problema keluarga atau dari ekonomi atau dari harmonis atau tidaknya rumah tangga kan. Betul. Begitu kan. Tapi betul. Kalau cerita saya itu karena tidak harmonis keluarga dan pecah gitu antara suami istri. Oh, cerai gitu. Ya. Sudah punya anak? Punya 3 alhamdulillah, besar-besar. Jadi Mbak Siti berangkat ke Arab Saudi ini tujuannya untuk apa sih? Yang pertama karena saya meninggalkan suami dan sudah jauh dari suami, ya istilahnya udah pisah lah, gitu. Dan saya harus menafkahin anak karena anak saya tinggal sama orang tua saya. Betul. Dan saya nggak mau kan numpang istilahnya gratis sama orang tua, berarti orang tua kandung saya. Tapi kan itu ketiga anak itu beban kan, untuk sekolahnya, untuk makannya, belum ini dan itunya. Terpaksa saya minta izin kedua orang tua saya karena tahu sendirilah Jakarta kan istilahnya kalau dari Maranja kalau memang ijazah SD itu susah untuk mencari pekerjaan. Oh gitu ya. Ya memang sih ada komisi-komisi, kalau misalnya nggak ada keterampilan juga percuma kan. Iya betul. Nah saya nekat minta izin ke orang tua semua nggak boleh sih, kata kamu di luar negeri tuh jauh dari anak, jauh dari keluarga, apakah nanti di sana betah, apa kan dulu kan banyak kan ada yang dipenggal dan ini kata majikannya jahat suka mukul, tapi karena saya nawaitu lillahi ta'ala, saya nyari uang halal untuk anak-anak saya, insya Allah di jalan yang lurus. Tapi alhamdulillah memang semua jalan ya istilahnya dari pertama memang majikan semua jahat ya. Jadi ada prosesnya. Ada prosesnya, enggak istilahnya. Jadi gini sahabat nih, yang melatar belakangi Mbak Siti ini tentunya kayaknya sama dengan yang lain, yaitu karena beliau ingin menafkahi anaknya dan karena beliau sudah cerai ya dengan suami. Dan rasa takut itu informasi-informasi yang datang itu dikalahkan dengan karena niatnya dan karena ada tanggungan yang memang dilakukan. Bagaimana sih kisah pertama sampai ke Arab Saudi ke majikan itu, apakah langsung mulus atau gimana, Mbak? Ya pertama kan kita kan pasti masuk PT kan. PT. Nah di PT itu memang PT, dan di PT aja saya udah merasakan. PT itu udah dari pertama masuk PT nggak bagus, dipindah sana, dipindah sini, dipindah sana, ngontrak sini. Tapi alhamdulillah saya nggak lama di PT 3 bulan. Saya terbang dan saya diambil sama majikan. Ya pasti kan tahu si majikan kan namanya pembantu baru kan. Ya saya tidur juga depan pintu, pakaian juga ditaruh di kardus. Kita tidur juga orang pergi depan kita, ya namanya orang pembantu baru ya.
dan istilahnya makan ini dan makan itu kita takut kayak nyolong-nyolong lah istilahnya biar perut kenyang kan gimana caranya. Betul. Gitu. Komunikasi belum bisa juga ya. Komunikasi alhamdulillah. Soalnya kan saya juga pernah kerja di luar. Ya dikit-dikit lah istilahnya kan namanya, tapi komunikasi lancar lah namanya, udah belajar di PT juga kan ya, namanya. Betul, ya pokoknya bahasa pokok lah istilahnya. Alhamdulillah lama-lama kesini ya berjalan lancar ya. Berjalan lancar. Jadi memang sahabat-sahabat semua itu tidak seindah yang kita bayangkan ya. Karena beliau masih baru, masih ada di rumah orang asing, dan tiap orang itu memang tidak sama. Mungkin ada yang langsung disediakan fasilitas yang bagus, kamarnya bagus dan sebagainya. Namun Mbak Siti ini salah satu yang memang merasakan prosesnya itu, salah satunya dia tidur di lorong-lorong itu ya pertama ya. Depan pintu ya, masih belum disediakan kamar ya. Karena memang tidak ada kamar, rumahnya kecil memang. Cuman majikan gimana nih? Yang pertama nih, majikan pertama Mbak Siti. Ini pertama dan terakhir, saya tidak pindah-pindah. Oh, ini satu, iya. Oh, Masya dari Allah. pertama saya datang ke Saudi sampai sekarang tetap itu satu. Nah, karena niat saya emang jahat atau tidak jahat, yang udah niat kerja. Itu pasti kan semua kan ada gelombangnya kan. Alhamdulillah. Dan pertama dengan majikan itu apakah benar yang diceritakan majikan sering marah, sering bentak atau gimana itu? Oh, itu nggak usah ditanya. Karena kita lagi enak tidur dipanggil untuk semana pun ambil segelas air. Jadi waktunya makan, kita lagi enak makan, dipanggil suruh apa aja gitu istilahnya kan. Istilahnya namanya kita pembantu harus dilakukan dilakukan dan nurut. Dan mungkin karena itu masih di awal-awal, majikan tidak ingin rugi menggaji pembantunya, sehingga ngambil air pun hanya satu gelas, pembantu tidur dibangunin Mbak ya. Iya, suruh ngambil. Ini salah satu cerita dari pengalaman hidup ya. Walaupun ada mungkin yang beruntung langsung mendapatkan majikan baik, itu mungkin kisah beliau. Ini realita hidup dari Mbak Siti. Dan memang waktu itu Mbak Siti masih bersabar ya waktu itu. Iya. Selama berapa bulan sih Mbak untuk adaptasi itu? Saya mungkin sekitar 5 tahunan kali. Masih dalam kondisi tertekan itu ya. Kan masih ada orang tuanya juga, ngurus orang tua saya. Kayak orang tua kesana kesini itu, atau keluar saya seperti sekarang saya juga nggak bisa kan. Karena dulu terikat dari ibunya, yang dari bawa ke kamar mandi, dari makannya, dari obatnya, namanya orang tua kan dulu kan. Khusus saya diambil dari Indonesia ke Saudi hanya untuk ngurus ibunya. Oh gitu. Jadi untuk 3 bulan pertama nih, biar sahabat-sahabat tahu 3 bulan pertama itu apa sih yang ada di perasaan Mbak Siti setiap malam atau setiap habis kerja itu gimana? Ya kita gimana ya, kerja sih kerja biasa. Cuman kayaknya gimana sih, kita mau tidur leluasa, mau selonjor atau mau nyerkingkuk di depan pintu, orang keluar masuk kita depan kita kayaknya kita mau tidur juga kayaknya nggak tenang gitu. Baru merem sebentar udah dipanggil, baru itu istilahnya baru kini sebentar udah dipanggil. Kadang sholat aja kita susah gitu loh. Jadi ingetnya nggak ada perasaan kalau saya nih dulu kan inget ke Indonesia terus. Saya nggak pikiran, yang penting pikiran saya yang penting saya kuat, niat saya yang penting dapat duit halal. Insya Allah dia nggak selamanya, insya Allah majikan ada rubahnya ya, alhamdulillah. Masya Allah. Dan beliau itu karena semangatnya ingin membiayai keluarga ya anak ya. Jadi memang Masya Allah, seorang ibu itu kadang mengorbankan kebahagiaannya demi anak yang ada di Indonesia. Jadi sahabat-sahabat jangan salah, jangan nilai semua yang berangkat ke Arab Saudi itu. Memang sih ada oknum yang mungkin kurang baik di sini, tapi kalau menurut saya melihat pembantu yang berangkat ke sini perjuangannya luar biasa dan memang layak dijuluki sebagai pahlawan devisa. Dan bukan hanya pahlawan devisa tapi pahlawan keluarga, karena beliau menafkahi keluarga dari jerih payahnya. Bahkan sahabat-sahabat yang saya sering lihat ya, beliau di sini dibentak majikan, disuruh suruh ngepel dan bersihin kamar mandi, tapi duitnya langsung dikirim ke Indonesia untuk beli baju anaknya, keluarganya, untuk acara di Indonesia. Dianya sendiri belum menikmati. Itu banyak Pak yang kayak gitu. Alhamdulillah. Dan sekarang nih Mbak Siti, berjalannya waktu kemarin waktu awal-awal nih, tentu ada tekanan dari majikan, sering dimarahi kan, ada mangkel juga nih. Dan banyak orang yang tidak bisa melewati itu akhirnya kabur. Di Mbak Siti itu ada nggak godaan, ada orang yang ngajak kabur atau lari dari majikan itu?
Kalau godaan kabur sih enggak ya, karena saya dulu nggak pernah keluar sama sekali, atau komunikasi juga saya nggak punya teman di luar. Iya. Nggak pernah sama sekali. Sebenarnya niat kabur tuh juga nggak ada di benak saya, karena saya kabur untuk apa? Pasti kan kabur juga kita kalau nggak punya teman, nggak punya ya istilahnya sahabat karib lah, sahabat dekat, kita mau kemana? Kabur kemana? Gitu loh. Kalau memang saya kabur, saya mau tidur di mana? Teman nggak punya. Tapi alhamdulillah niat itu tuh batal gitu. Jadi perasaan keanu itu tidak ada ya. Iya. Jadi intinya Mbak Siti itu hanya bersabar dan selalu memberikan yang terbaik ya. Alhamdulillah. Dan itu berapa tahun sampean nggak pulang ke Indonesia? Kalau waktu pertama-tama sih saya emang 2 tahun sekali pulang. 2 tahun 3 sekali. tahun sekali pulang. Tapi pas sekarang setahun sekali saya pulang. Oh, Masya Allah, beliau setahun sekali. Iya. Itu majikan akhirnya sampai akhirnya membaik, percaya ke Mbak Siti. Sekarang Masya Allah beliau juga bisa berkunjung ke rumah teman itu sejak tahun keberapa? Semenjak emaknya meninggal aja. Semenjak ibunya meninggal. Karena kan udah nggak ada tanggung jawab di rumah yang saya pegang. Gitu. Akhirnya agak sedikit dibebasin ya. Dan sekarang gimana sih majikan kalau yang sekarang? Ya majikan sekarang. Iya, ada perubahan nggak kalau sekarang dengan yang dulu-dulu itu? Perubahan banyak sekali perubahannya. Misalnya kalau dulu kan kamu dari mana? Dokumen dari mana? Ini sekarang pokoknya kalau saya main ke rumah teman nih, foto temannya, tempatnya, acara apa, jadi dia udah tenang. Itu amanahnya dia. Pokoknya kalau kamu pergi kemana, kamu kasih tahu di mana tempatnya, temannya siapa, jadi tahu gitu loh. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ini Mbak Siti kan sudah 12 tahun nih. Gak ada rencana nikah lagi atau gimana? Kalau nikah itu semua dari takdir ya. Umur, jodoh, dan rezeki kan udah ada yang ngatur. Kalau memang ada jatuh jodoh, saya terima. Kalau nggak jatuh ya. Jadi intinya masih menunggu aja dulu ya, santai saja. Dan untuk penghasilan sekarang tetap dikirim ke Indonesia untuk sementara ya. Tetap. Masya Allah. Oke, mungkin Mbak Siti ada nasihat nih buat sahabat-sahabati kita yang ingin berangkat ke Arab Saudi, itu apa sih yang perlu disampaikan? Kalau buat teman-teman ya yang niatnya berangkat Saudi tapi sekarang syarikah ya, udah nggak ada langsung dari visa. Iya betul. Yang penting niat kita nawaitu, apapun itu majikannya jahatnya apapun, yang penting jangan sernonoh. Istilahnya kebanyakan majikan laki-laki bergauli pembantu itu tergantung kitanya. Oh gitu ya. Kalau dulu juga saya waktu pertama datang pakai celana, pakai kaos, terus ibunya ngomong, katanya nggak boleh, katanya kamu depan laki-laki pakai celana begitu, pakai kaos, katanya kelihatan depan belakangnya. Oke, saya rubah. Karena saya emang niat kerja. Kalau memang kan kebanyakan pembantu di sini, dimarahin sedikit kabur, itu percuma. Kalau niat ya kita nawa itu mau cari duit, kerja tetap kerja. Namanya kabur-kabur istilahnya. Insya Allah kalau emang kita nawa itu, insya Allah majikan pasti akan berubah. Dan majikan yang biasanya menggoda pembantu itu tergantung dari kitanya. Kalau emang kitanya selemok pakai bibir atau pakai bedak depan laki-laki, apalagi laki-laki orang Arab, kalau ngeliat orang Indonesia kerja kecil-kecil katanya Masya Allah, katanya ngeliat istrinya gede-gede, ya itu mah tergantung kitanya. Kalau kitanya menjauh, insya Allah jauh dari setan lah istilahnya. Insya Allah. Jadi ini sahabat-sahabat, salah satu masukan berdasarkan pengalaman pribadi dari Mbak Siti. Walaupun memang ada sih pembantu yang majikannya memang kurang baik ya, terpaksa akhirnya dipukul, bahkan ada diperkosa dan sebagainya, itu mungkin oknum-oknum tertentu, dan tidak semuanya yang berangkat ke sini itu seperti itu ya. Buktinya Mbak Siti ini sekarang sampai saat ini masih bertahan dengan majikan yang lama dan sekarang masih baik. Sekali lagi sahabat-sahabat, ini hanya sekedar sharing tentang pengalaman beliau bekerja di Arab Saudi, yang memang intinya beliau demi masa depan anak-anak beliau, keluarga beliau, dan dengan kesabaran akan menghasilkan hal yang lebih baik. Walaupun sekali lagi ada salah satu pembantu yang memang majikannya kurang baik, dan ada juga oknum pembantu yang walaupun majikannya baik, karena terpengaruh oleh godaan dari luar, karena ada kenalan, akhirnya beliau kabur. Jadi selalu berbuat positif lah, karena dengan berbuat positif insya Allah kita akan menghasilkan yang positif juga.
Oke, Mbak Siti, ini videonya saya masukin ke YouTube saya supaya sahabat-sahabat juga mengetahui ya. Oke, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Mbak Siti dan sahabat-sahabat semua. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dijauhkan dari musibah. Amin. Dan khususnya sekarang masa pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan cepat berakhir. Dari Kota Taif bersama saya Faiz Slamet dan Mbak Siti, saya ucapkan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.